Saudara-saudari yang terkasih, sangat baik jika pada saat-saat seperti ini kita mendapatkan pesan dari kitab suci. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bermenung dari surat Yakobus mengenai cepat mendengar, lambat berbicara. Yakobus 1 ayat 19. Seorang pria setengah baya sangat hati-hati menyetir truknya menyusuri jalan dari atas pegunungan ke bawah. Tapi dari arah yang berlawanan, sebuah sedan mewah sedang menuju ke atas. Dan ketika berpapasan begini, tiba-tiba si pengendara sedan mewah berkata, "Babi! Babi!" Tidak terima dikatakan babi, supir truk ini marah sambil menoleh ke belakang dengan penuh amarah. "Kau yang babi, kurang ajar. Sejak nenek buyutmu sampai kau sendiri, semuanya adalah babi. Kau yang babi. Anjingmu, ayammu, kucingmu, semuanya. Kuali, periuk di rumahmu, semuanya babi." Belum selesai mengutuk-utuk, dia sangat terkejut karena tiba-tiba menabrak babi-babi yang sedang menyeberang di jalan itu. Dan apa boleh buat, truk masuk ke jurang yang sangat dalam. Seandainya saja si sopir mendengarkan lebih dahulu dengan baik, pasti kejadian nahas ini tidak terjadi. Sopir sedan mewah tersebut sama sekali tidak bermaksud menghina si pengemudi truk. Sebenarnya dengan penuh kasih dia memperingatkan bahwa di depan ada segerombolan babi yang sedang menyeberang jalan. Mendengarkan memang tidak mudah. Lebih mudah dan enak untuk bicara. Dan bicara terus dan segera menanggapi, berkomentar. Padahal hidup dialami lebih pada saat orang mendengarkan daripada berbicara. Rasul Yakobus menyapa kita demikian. "Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa." Ini dalam surat Rasul Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Orang matang dan berisi adalah orang yang cepat dan mudah mendengarkan. Orang yang mudah mendengarkan berada di posisi yang tinggi. Dengan hati dia mendengarkan apa saja yang dikatakan orang lain, baik keluhan, sukacita, hal yang ringan atau hal yang serius. Budak memang mau mendengar, tetapi seringkali bukan dengan kerelaan hati, melainkan karena terpaksa akibat takut akan tuannya. Terpaksa mendengar karena tak mampu berbuat lain daripada mendengar dengan terpaksa. Mendengar karena terpaksa sebenarnya itu bukan mendengar. Karena dalam hati ia bisa saja menggerutu atau bahkan mengutuki. Mulut bisa diam, tetapi pikiran sangat sibuk mengutuki atau meratapi nasibnya yang terpaksa diam. Kitab Imamat
mengajak kita untuk kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2. Dan diingatkan larangan bagi orang yang mau menjadi kudus ialah janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Imamat 19 ayat 17. Mendengarkan dari hati adalah kebijaksanaan yang datang dari Allah. Yang mampu mendengar berarti mampu hidup, sungguh hidup. Yesus Kristus adalah pendengar perkataan Bapa yang sangat tulus dan utuh. Manusia diciptakan sebagai makhluk pendengar sapaan Allah, yakni hidup dan kasih sendiri. Hidup manusia diawali dengan kegiatan mendengar. Yang didengar ialah kata-kata kasih yang menghidupkan, dan itu sudah mulai di dalam rahim ibu kita masing-masing. Tetapi selama masa formasi intelektual, seorang murid harus banyak mendengar. Intinya mendengar. Tanpa mendengar, murid tak pernah mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan Yesus bersabda, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah mendengar. Salah satu dikatakan dalam Matius 13 ayat 9. Perkataan ini disampaikan baik kepada muridnya sendiri maupun kepada orang banyak yang ada di sekelilingnya. Iman adalah buah pendengar. Oleh karena itu, orang yang mendengarkan Yesus yang bisa dan mau percaya kepada Yesus. Ketika mendengarkan dengan baik, rahmat Allah turun kepadanya, dan dari situ benih iman akan Yesus sebagai Mesias sejati mulai tumbuh dan berbuah. Iman dipupuk dengan kegiatan mendengarkan sabda Tuhan, sapaan Tuhan lewat alam semesta ini, lewat kehadiran sesama dan sapaan Roh sendiri yang berbicara dengan suara yang sangat halus. Para murid Yesus membutuhkan waktu untuk mengenali Yesus yang baik. Selama bersama Yesus di dunia, mereka sudah punya gambaran tetap tentang Yesus. Dia adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Bayangan-bayangan yang seharusnya bertransformasi ini menjadi baku dan kaku dalam pikiran para murid. Sehingga Yesus ketika dia sudah bangkit, yang artinya Yesus bertransformasi secara substansial, para murid yang tetap bercokol pada bayangannya tidak mampu, tak berhasil mengenali Yesus. Hal ini sangat jelas dilukiskan dalam pertumbuhan iman dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 30. Kita tahu kisahnya demikian kira-kira. Penuh kegalauan, kedua murid ini berangkat dari Yerusalem menuju Emmaus. Di perjalanan mereka disapa oleh orang asing. Orang asing ini bertanya, "Hei, apa yang sedang kalian diskusikan sementara berjalan?" Dengan pertanyaan ini, Yesus mau mulai masuk ke dalam alam diskusi mereka, masuk ke dalam mentalitas mereka, pola pikir dan pemahaman mereka yang khas manusiawi mengenai peristiwa Yesus yang naas, mati konyol di salib, tapi dikabarkan tiba-tiba bangkit. Mereka belum percaya kan kebangkitan. Mereka masih tinggal dalam rasa kecewa. Inilah pikiran mereka.
Tetapi setelah memasuki pola pikir ini, Yesus tawarkan pemahaman yang sebenarnya tentang peristiwa Yesus, yakni sengsara, wafat, dan bangkit. Kedua murid meninggalkan pola pikir duniawinya dan setelah mendengarkan penjelasan Yesus yang panjang lebar dan terlebih dalam pemecahan roti, hati mereka terbuka dan mengenali Yesus. Inilah perjalanan iman yang benar. Iman yang benar adalah hasil mendengarkan penjelasan dan mendengarkan sabda Yesus sendiri. Bertahan dalam pikiran sendiri membuat orang Yahudi tak pernah sampai pada pengalaman akan Yesus sebagai Mesias dan Putra Allah. Hati mereka tertutup. Maka dituntun dan dipaksa oleh pikirannya, mereka menangkap, menyalibkan, membunuh Yesus. Tetapi keputusan ini ternyata semakin membuka jalan untuk menyatakan keagungan Allah yang paling agung, yakni Yesus dibangkitkan. Dengan ini menjadi nyata perkataan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan dan jalan-jalan Tuhan bisa kita pahami dan masuki hanya dengan mendengarkan sabda Allah. Inilah nikmatnya pekerjaan mendengarkan. Dan memang Allah hanya bisa didengarkan oleh orang yang punya kemampuan mendengarkan dari hati, bukan dengan pikirannya. Maka marilah menjadi pengikut Yesus yang cepat mendengar dan lambat untuk bicara dan marah. Ada orang berkata demikian, mendengarkan itu sangat membosankan. Ungkapan ini benar sejauh ada unsur keterpaksaan dalam mendengarkan. Sebaliknya, mendengarkan adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan kalau didengarkan dengan sepenuh hati dan demi kasih. Bukankah banyak orang suka mendengarkan kata-kata cinta meski yang gombal sekalipun? Apalagi kalau kata-kata yang diucapkan ialah kata-kata kasih yang tulus dari hati yang bersih. Wow, wonderful, wunderbar.